Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan jurnal refleksi mata kuliah pada semester 2 untuk memenuhi tugas mata kuliah seminar pendidikan program PPG Prajabatan Universitas Muhammadiyah Malang yang disusun oleh Dinda Ayuneng Tias dengan NIM 2022 106 310 13046, mahasiswa PGSD kelas 09. Adapun mata kuliah pada semester 2 yaitu Computational Thinking, Proyek Kepemimpinan, PPL 2, Prinsip Pengajaran dan Asesmen yang Efektif 2 di SD, Seminar Pendidikan, dan juga Pembelajaran Sosial Emosional. Yang pertama, ada Computational Thinking. Review pengalaman belajar dari mata kuliah Computational Thinking. Pada mata kuliah Computational Thinking terdapat 9 topik yang dipelajari, yaitu topik 1, pendalaman pemahaman Computational Thinking. Topik 2, yaitu Computational Thinking dalam kurikulum. Yang topik 3, Computational Thinking dalam problem solving. Topik 4, ujian tengah semester. Topik 5, Computational Thinking dan proyek. Topik 6, yaitu integrasi Computational Thinking dalam pembelajaran. Topik 7, yaitu restrukturisasi portofolio. Topik 8, yaitu materi pengayaan. Topik 9, materi pengayaan. Pada topik ini berisi materi pengayaan tentang CT dan proyek kreatif. Refleksi pengalaman belajar yang dipilih yaitu yang pertama, mengapa topik tersebut penting? Topik 1 penting dipelajari karena beberapa hal seperti CT merupakan proses berpikir sistematis dan menemukan solusi yang efektif, efisien, dan optimal. Kemampuan memecahkan persoalan adalah kemampuan yang sangat dibutuhkan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu berhadapan dengan persoalan dan perlu memutuskan solusi yang tepat. Yang kedua, yaitu bagaimana saya mempelajari topik. Topik tersebut saya pelajari dengan metode membaca, mengerjakan tugas, menyimak video, melalui diskusi kelompok, dan penjelasan materi dari dosen. Yang ketiga, apakah strategi itu penting bagi saya? Strategi tersebut penting bagi saya karena memudahkan untuk memahami dan menyelesaikan LMS dengan baik. Artefak pembelajaran. Berikut ini merupakan salah satu contoh artefak pembelajaran pada mata kuliah Computational Thinking dan juga terdapat pada link yang telah saya share di Google Drive. Pembelajaran bermakna dari Siti, yaitu pembelajaran bermakna yang saya peroleh, yaitu pentingnya seorang guru memahami computational thinking sehingga dalam menghadapi permasalahan dalam proses pembelajaran mampu berpikir secara logis. Yang kedua yaitu proyek kepemimpinan. Review pengalaman belajar proyek kepemimpinan. Topik 1, revisi dan konfirmasi rencana fokus utama. Topik 2, prosedur pelaksanaan proyek kepemimpinan. Dan topik 3, prosedur penilaian proyek kepemimpinan. Proyek kepemimpinan yang di semester 2 adalah proyek kepemimpinan 2, lanjutan dari proyek kepemimpinan 1 yang ada di semester 1. Refleksi pengalaman belajar yang dipilih. Pada topik 2, calon guru memahami bahwa tujuan proyek kepemimpinan 2 adalah mengimplementasikan dan mengkomunikasikan proses serta hasil proyek dengan menerapkan prinsip. Yang pertama, keputusan dan inovasi. Kedua, perencanaan pengelolaan proyek. Ketiga, pemaparan laporan yang efektif dan efisien. Keempat, storytelling dan rasa syukur.
Selanjutnya yang kedua, bagaimana saya mempelajari topik? Topik-topik tersebut saya pelajari dengan metode membaca, mengerjakan tugas, menyimak video, melakukan diskusi kelompok, dan juga penjelasan materi dari dosen. Yang ketiga, strategi tersebut penting bagi saya karena memudahkan untuk memahami dan menyelesaikan LMS dengan baik, serta dapat menyusun laporan kelompok untuk melaksanakan proyek kepemimpinan. Artefak pembelajaran dari mata kuliah proyek kepemimpinan yaitu berikut ini salah satu artefaknya, yaitu laporan dari proyek kepemimpinan 2 yang telah dilaksanakan dan juga link artefak pembelajaran pada link di bawah ini. Pembelajaran bermakna yang diperoleh dari mata perkuliahan proyek kepemimpinan 2 ini ialah membuat sebuah tulisan reflektif tentang pengalaman pribadi di masa sekolah yang berkesan dan berdampak positif bagi diri. Hingga saat ini, pembelajaran bermakna yang diperoleh lainnya. Mata kuliah selanjutnya adalah praktik pengalaman lapangan 2 atau PPL 2. Review pengalaman belajar yaitu praktik pengalaman lapangan 2 atau PPL 2 adalah kegiatan mahasiswa peserta program pendidikan profesi guru untuk mempraktikkan kemampuannya dalam pembelajaran di sekolah mitra. Praktik pengalaman lapangan 2 adalah serangkaian kegiatan yang diprogramkan bagi mahasiswa LPTK yang meliputi latihan mengajar maupun latihan non-mengajar. Pada praktek pengalaman lapangan 2 ini, saya ditugaskan di SDN 1 Sumberdadi Trenggalek. Refleksi pengalaman belajar yang dipilih. Berikut ini adalah refleksi pengalaman belajar yang dipilih. Artefak pembelajaran dari proyek kepemimpinan 2. Berikut ini salah satu artefak pembelajaran dari mata kuliah ini dan juga link artefak pembelajaran dengan lengkap. Selanjutnya, mata kuliah prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif 2 di PGSD. Review pengalaman belajar, mata kuliah prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif 2 terdiri dari 6 topik dan juga 2 siklus. Masing-masing siklusnya mempunyai 6 topik. Refleksi pengalaman belajar yang dipilih yaitu pada topik tersebut saya memahami dan mengetahui teaching at the right level sebagai pendekatan yang mengacu pada tingkat capaian peserta didik. Dalam topik ini saya juga membuat rancangan pembelajaran menggunakan pendekatan TAR atau teaching at the right level sehingga nantinya pada saat proses mengajar dapat membuat proses pembelajaran yang berpihak dan menyesuaikan dengan kemampuan peserta didik. Saya mempelajari topiknya dengan membaca dari topik yang ada dan juga penjelasan dari dosen dan juga mengerjakan tugas yang ada di LMS. Strategi tersebut sangat penting bagi saya karena saya dapat menyelesaikan dan memahami materi yang ada di asesmen 2 dengan baik. Artefak pembelajarannya yaitu berikut ini salah satu artefak pembelajaran dari asesmen 2. Ada modul ajar dan juga contoh media pembelajaran dan juga link yang sudah saya kumpulkan berisi tentang artefak pembelajaran prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif 2. Pembelajaran bermakna setelah mempelajari perencanaan asesmen 2 dengan pendekatan TAR di sekolah lebih memahami bagaimana menyusun perangkat perencanaan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan TAR. Selanjutnya yaitu seminar profesi guru.
Review pengalaman belajar, seminar PBG yakni mata kuliah yang memfasilitasi kita dalam meningkatkan kemampuan melakukan refleksi secara logis, kritis, dan sistematis terhadap proses dan hasil belajar selama mengikuti PBG. Refleksi pengalaman belajar. Berikut ini refleksi pengalaman belajar saya terhadap mata kuliah seminar PBG. Artefak pembelajarannya yaitu berikut ini contoh dari artefak pembelajaran seminar PBG. Pembelajaran bermaknanya setelah saya mendengarkan dan mempelajari beberapa penjelasan materi dan pengalaman belajar terkait topik ini, saya mengetahui seminar PBG ini tujuannya, bagaimana konsepnya, dan cara mengimplementasikannya. Selanjutnya, mata kuliah pembelajaran sosial dan emosional. Review pengalaman belajar. Pengalaman menarik saya selama saya belajar mata kuliah ini yaitu terdapat 5 kompetensi sosial emosional, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, kesadaran sosial, serta keterampilan sosial. Refleksi pengalaman belajar yang dipilih yaitu pada setiap topik yang dipelajari sangat mempelajari bagaimana penerapan sosial emosional dan bagaimana sekolah berdampak dalam sikap dan emosi peserta didik. Saya mempelajari topiknya dengan memperhatikan penjelasan dari dosen, membaca literatur yang disediakan di LMS, berdiskusi dengan teman, dan juga mengerjakan tugas. Strategi tersebut sangat penting dengan menerapkan rancangan pelaksanaan pembelajaran atau RPP atau modul ajar yang disesuaikan case law. Berikut ini adalah contoh artefak pembelajaran dari mata kuliah pembelajaran sosial emosional beserta link artefak pembelajarannya. Sekian, terima kasih paparan dari saya mengenai refleksi mata kuliah semester 2 PBG Prajabatan Universitas Muhammadiyah Malang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.